Oke, bisa dimulai ya, Dit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan hasil akhir proyek UAS yang berjudul Implementasi Semantic Textual Similarity Bahasa Indonesia menggunakan Sentence BERT atau SIBERT. Jadi ini merupakan salah satu model yang populer di kalangan klasifikasi khususnya untuk NLP di bahasa Indonesia. Jadi proyek kita itu adalah mencari similarity, constant similarity, kemiripan antar kata berbasis menggunakan model yang diambil dan yang udah di training dan validasi dari Kaggle. Nah, untuk arsitekturnya sendiri, kita menggunakan Fast API untuk komunikasi dengan client-side Next.js, yang dimana ada rentang skor 0 sampai 5 untuk melihat kemiripan antar kemiripan makna ya setiap tag yang diinputkan. Jadi kira-kira arsitektur sistemnya kayak gini. Kita pakai frontend untuk Next.js, Next.js untuk frontend, lalu backend pakai Fastify untuk itu suatu atas, misal anak kecil bermain bola. Terus yang kedua itu anak kecil dengan bola. Nah, jadi nanti itu merupakan salah satu dua kata yang bakal dihitung kemiripannya. Nah, di sini kita pakai 1, 2, 3 API, yaitu post dan get 2. Yang post ini untuk prediction, yang get 2 ini get/API dataset, dan get/API evaluation itu untuk melihat list dataset dan evaluasi dari model yang udah kita fine tuning tadi pakai Sentence BERT itu. Jadi kita nggak fine tuning. Kita nggak ngelatih model dari awal, Jadi kita nge-fine tuning model yang udah ada. Kayak gitu. Next. Nah, jadi kira-kira untuk teknologi yang digunakan itu kayak gini. Untuk Python-nya beberapa library kayak Pandas, NumPy, dan lain-lain itu standar. Terus front-end-nya pakai Next.js dan React library-nya. Tailwind juga. Kayak gitu sih. Next. Mungkin lanjut saya ya Mas Adit ya. Oke, pertama di sini ada yang paling penting itu ada di core config.py, itu ada di konfigurasi Python settings, yang gimana ini tuh seluruh konfigurasinya. Dan kedua ada core/model.py, yang dimana ini dipanggil sekali get mode tanpa reload. Jadi apa ya, ini tuh model utama dari untuk ngeload model expert-nya. Terus yang ketiga ini service/similarity.py, itu jantung dari aplikasinya. Jadi dia nge-encode kedua kalimat ya kan, prediksi kesimilaritasnya, terus scaling, jadi cosin +1 per 2 kali 5 untuk ini, untuk hitungannya. Terus habis itu di mapping ke label interpretasi. Terus ada service/dataloader.py, di mana ada fungsi yang namanya precompute all. Ya kalau misal dia bisa nge-cache kayak data terus langsung di load. Kalau belum, nanti dia bakal ngehitung semua split validation-nya sampai ke pickle ini. Oh ya, mungkin bisa ditunjukkan ya Mas ya, di VS Code ya, biar enak ya. VS Code-nya dibuka Mas Alim, bisa nggak? Untuk yang project-nya itu. Nah, oh ya, di project-nya aja. Soalnya penting nih Mas. Nah, ini di project-nya, ini di bagian service /data loader ya, service backend service itu tuh Mas yang atas kuning. Nah itu ada dataloader.py itu. Nah di sini ada yang function namanya compute prediction. Nah itu /compute prediction, itu kan dia ada ngeload preload age, terus habis itu melakukan encoding batch dengan batch size sekitar 64 untuk seluruh data set sekaligus.
biar jauh lebih efisien. Oh ya mas, share screen-nya menghilang. Oh ya, mungkin sambil lanjut aja. Nah, terus ada skema slash model.py. Itu kan ada skema terus slash model.py. Halo? Iya. Di ini mas, di apa backend skema, di backend skema itu tuh ada database apa? Itu skema itu kan ada, nah itu ada models.py. Nah itu ada semua apa ya? Istilahnya model untuk validasi otomatis request sama responsnya. Terus ada routers itu fungsinya untuk map backend-nya, kira-kira nanti di front end bakal dipanggil seperti apa dan dipakai seperti apa. Terus ada main.py, fokus ke main.py-nya mas. Nah di main.py-nya ini ada fungsi lifespan untuk menjalankan load model, lalu di pre-compute semuanya. Nah terus ada di kode front end-nya, kode front end-nya ini gampang sekali. Coba di front end-nya mas. Front end itu di front end itu ada lib API. Ini API yang digunakan untuk memanggil itu digunakan untuk memanggil semua dari yang ada di back end ya kan. Terus ada layout ini tampilannya. Terus ada yang paling penting di sini itu scatter chart-nya, scatter chart.tsx. Itu ada di komponen mas, coba di komponen front end-nya. Nah itu ada scatter charts. Jadi mana scatter charts ini ada sumbu X ya, atau ground truth, terus sama sumbu Y. Sumbu Y ini nyimpan predicted garis reference di koordinat 00 atau paling tengah ya, sampai ke 55 atau paling ujung untuk acuan prediksi ideal. Nah, jadi lalu kerjanya ini simpel sekali, mungkin bisa di ini mas, di apa buka aplikasinya. Nah, jadi simpel sekali. Jadi coba mas masukkan ini aja, masukkan tulisannya yang ada di contoh itu aja biar nggak susah banget. Copy aja, masukin. Nah, terus itu juga masukin. Nah itu nanti dia bakal hitung similaritas dan hasilnya sangat mirip ya. Nah kalau misal kita bedakan kalimat keduanya, coba kalimat keduanya yang bawahnya mas. Nah, kalimat keduanya dibeda nanti. Nah itu dimasukin kalimat kedua aja. Enggak. Ya itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya langsung aja mas. Lah itu nanti sama 100% mas. Nah itu nanti beda kan? Beda, sorry karena itu tulisannya beda. Seorang pria sedang bermain gitar sama anak-anak bermain di taman gitu. Jadi beda. Konteksnya kan beda, kayak seperti yang atas tadi. Tadi kan ada seorang pria sedang bermain gitar, terus seorang pria sedang memainkan alat musik petik ya. Dan mirip ya. Bermain dan memainkan alat musik. Nah, untuk datasetnya sendiri itu ada di menu dataset. Nah, itu jumlah atau bukan jumlah ya. Semua dataset yang ada dalam sistem ini. Terus ada evaluasi model. Nah ini ada chart yang tadi di charter ini ya, .tsx tadi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Mas Alim bisa lanjut untuk ini, untuk selanjutnya, untuk output dan evaluasinya. Udah dijelasin ya tadi ya. Mungkin untuk outputnya seperti yang tadi udah dijelasin, kita memakai contoh seorang pria bermain gitar dengan seorang pria memainkan alat musik gitar. Nah, ini sangatlah mirip nih. Kemudian jika aku memakai para siswa sedang belajar di kelas, di kalimat kedua Pasti beda. pasti cukup berbeda ya. Mungkin sudah dijelaskan ini mungkin semua. Iya, ini mungkin metriknya bisa dijelaskan nggak mas? Atau saya jelaskan aja? Boleh dijelaskan? Untuk metrik yang
apa namanya? Sorry, ini suaraku dengar nggak? Ya, dengar. Mending saya saja mas yang jelasin mas. Ini karena apa? Ini kan 2,56 bilangnya cukup mirip ya. Sebenarnya ini nggak terlalu mirip karena emang labeling parameternya aja yang kurang sensitif kita. Jadi kita apa ya istilahnya ya, temperaturnya itu kurang inilah. Itu kan ada skalanya ya 0 sampai 5 ya. Nah ini yang tengah cukup mirip itu harusnya bukan cukup mirip ya. Mungkin oh iya ini kan tidak mirip dan ya mungkin bisa dibilang inilah apa? Karena naif ya, naif prediction ya karena kita ambilnya itu prediksi yang dia itu tidak ini tidak apa ya saya apa lupa tidak inilah sok tahu lah istilahnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, ada skalanya itu cuma nama aja. Jadi kan itu sebenarnya ada ini cosine similarity. Tapi untuk di teoremnya ini kita nggak apa namanya nggak kasih detail. Tapi pada intinya adalah kan dia itu kan bekerja sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kedekatan tiap vektor ya. 103 10 10 gitu. Jadi ketika dia ada di jalur yang sama, maka itu bisa dikatakan bahwasanya ada kemiripan atau enggak apa namanya? Enggak mirip sama sekali. Kayak gitu sih mungkin kira-kira untuk penjelasan sistem di dalamnya lah. Proses di balik pencarian maknanya kayak gitu sih. Mungkin sudah cukup semua ya. Boleh ditutup Mas Arya? Oke, mungkin cukup sekian. Oh ya, ini apa? Sedikit penjelasan juga. Jadi intinya itu project ini tuh menerapkan model sentence bird untuk mengukur semua kemiripan semantik dalam teks bahasa Indonesia dalam bentuk aplikasi web ya. Nah, jadi poin pentingnya di sini tuh kita inilah dari sisi tanggung jawab source code-nya itu dibedakan ya kan. Terus modelnya kalau bisa sekali muat, jangan yang tiap request nggak muat terus, ini kan lama ya nanti ya. Sama validasi otomatis ya lewat Python buat seluruh request response-nya. Dan apa? Ya ini aplikasinya sudah cukup jelas. Dan mungkin apabila ada kurang kata, mohon maaf. Kami dari kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.